Hai semuanya, balik lagi di channel Gebrina Crochet. Di video kali ini saya akan membuat tas rajut model terbaru lagi. Simak video ini sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Klik juga tombol loncengnya ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari saya. Untuk membuat tas ini, saya menggunakan benang polycherry dan hakpen nomor 5. Pembelian benang dan perlengkapan merajut lainnya bisa teman-teman cek linknya di bagian deskripsi ya. Oke, untuk benang polycherry-nya di sini kita pakai 2 play ya, atau 2 helai kita rajut sekaligus. Yang satu playnya kita ambil dari bagian dalam gulungan benang. Kalau teman-teman pakai benang politik atau yang berukuran D30 itu tidak perlu double seperti ini ya. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama buat slip knot terlebih dahulu, lanjut buat rantai atau chain sebanyak 39 kali. Nah, 39 rantai selesai. Kita buat bagian alasnya dulu ya. Di baris pertama pada lubang rantai yang pertama langsung saja kita buat 1 single crochet. Selanjutnya di masing-masing lubang rantai isi dengan 1 single crochet hingga ke lubang rantai yang terakhir. Jumlah totalnya ada 38 single crochet pada baris pertama. Baris pertama selesai, kita lanjut baris kedua. Untuk baris kedua dan seterusnya itu polanya sama ya. Awali dengan membuat 1 rantai, lalu posisinya kita balik dan di masing-masing lubang isi dengan 1 single crochet hingga ke lubang yang terakhir. Jumlah total SC-nya ada 37 kali ya. 1 rantai di awal tadi kita hitung sebagai 1 SC. Sehingga di baris kedua dan seterusnya jumlah SC-nya ada 38. Oke, baris kedua ini selesaikan hingga ke lubang yang terakhir. Selanjutnya buat sampai baris ke-10. Nah, teman-teman, ini saya sudah selesai di baris ke-10. Selanjutnya kita akan membuat 1 kali putaran. Nah, di sini bagian alasnya terdapat 4 sudut ya. 1 2, 3, 4. Ada 4 sudut. Di masing-masing lubang sudut ini akan kita isi dengan single crochet increase atau 2 SC di lubang yang sama. Nah, di lubang sudut yang pertama ini sudah kita isi 1 SC. Kita beri penanda dulu di SC pertamanya. Lanjut di lubang yang sama isi 1 SC lagi, sehingga jumlah totalnya di lubang yang sama ada 2 SC. Lanjut ke bagian ini sampai kita bertemu dengan sudut yang kedua. Masing-masing lubang isi dengan 1 SC sebanyak 8 kali. 1 di lubang berikutnya, teman-teman perhatikan letak lubangnya ya. 2 di lubang berikutnya, 3 SC, lubang berikutnya 4, 5, 6 SC, 7, dan 8 single crochet. Oke, bagian ini selesai dengan jumlah total 8 single crochet. Kita bertemu lagi dengan sudut yang kedua. Sama seperti sudut pertama, di lubang sudut yang kedua kita isi dengan single crochet increase atau 2 SC di lubang yang sama. 1 dan 2 SC. Nah, di lubang SC yang kedua kita beri penanda ya. Berbeda dengan sudut yang pertama, tadi kita beri penandanya di SC yang pertama. Kalau di sudut yang kedua, kita beri penandanya di lubang SC yang kedua. Lanjut ke bagian ini sampai kita bertemu dengan lubang sudut yang ketiga. Di masing-masing lubang isi dengan 1 single crochet.
Pastikan jumlah total single crochet pada bagian ini ada 36 single crochet ya. Lanjut di lubang sudut yang ketiga, isi dengan SC increase atau 2 SC di lubang yang sama. Di SC yang pertama kita beri penanda. Di lubang yang sama isi dengan 1 SC lagi. Lanjut ke bagian ini sampai kita bertemu dengan sudut yang keempat. Di masing-masing lubang isi dengan 1 SC sebanyak 8 kali. Oke, 8 SC selesai. Lanjut ke lubang sudut yang keempat, isi dengan SC increase atau 2 SC di lubang yang sama. Dan beri penanda di SC yang kedua. Lanjut ke bagian ini, masing-masing lubang isi dengan 1 SC hingga ke akhir putaran sebanyak 36 SC. Nah, ini saya sudah selesai sampai ke akhir putaran dengan jumlah total single crochet ada 96 ya. Kita lanjut ke bagian badan tasnya. Ini kita hitung putaran pertama untuk bagian badan tas. Langsung saja kita slip stitch dan buat 3 rantai pada lubang yang kita beri penanda atau di awal putaran. Lalu beri lagi penanda. Lanjut putaran pertama ini di masing-masing lubang hingga ke akhir putaran. Kita isi dengan 1 double crochet. Jumlah totalnya ada 96 double crochet ya. 3 rantai di awal ini kita hitung sebagai 1 double crochet. Dan jumlah total double crochet setelah lubang yang kita beri penanda sampai ke lubang sebelum lubang yang kita beri penanda satu lagi, itu jumlahnya ada 10 double crochet. Dan ini saya sudah selesai membuat 10 double crochet pada bagian ujung ya, pada bagian ujung alas tas. Kita lanjut sama di masing-masing lubang isi dengan 1 double crochet. Beri lagi penanda di tempat yang sama ya. Selesaikan hingga ke akhir putaran dengan cara yang sama. Di masing-masing lubang isi dengan 1 double crochet. Dan di setiap lubang yang kita beri penanda, beri lagi penanda di lubang yang sama. Oke, putaran pertama selesai, jumlah total double crochet ada 96. Di akhir putaran di sini kita slip stitch di rantai ketiga awal putaran tadi. Kita lanjut putaran kedua. Di sini kita akan awali dengan membuat front post double crochet. Nah, kita akan membuat double crochetnya di space bagian belakang double crochet pada putaran sebelumnya seperti ini ya. Langsung saja kita buat FPDC-nya di awal putaran. Selanjutnya di masing-masing lubang pada bagian ini kita isi 1 double crochet sebanyak 10 kali. Langsung saja pada lubang pertama letaknya di sini ya. Kita buat 1 double crochet. Lanjut di lubang berikutnya 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, dan 10 double crochet. Pastikan jumlah totalnya 10 DC ya pada bagian ini setelah kita buat front post double crochet yang pertama. Lanjut di lubang yang kita beri penanda ini kita buat front post double crochet lagi. Untuk caranya seperti ini teman-teman, kita masuk hakpennya dari arah belakang space DC ya pada putaran sebelumnya. Kalau biasanya di lubang ini, kali ini kita masuk ke bagian belakang DC nya. Langsung saja kita buat double crochet seperti biasa ya, letaknya saja yang berbeda. Oke, hasilnya seperti ini. Ini sudut yang kedua ya teman-teman, sama seperti sudut yang pertama, kita buat front post double crochet. Lanjut kita masuk ke bagian motifnya. Di sini kita skip atau kita kosongkan 2 lubang. Pastikan lubangnya yang setelah kita buat FPDC ya, yang ini kita lewati 2 lubang. Di lubang ketiga isi dengan double crochet sebanyak 5 kali di lubang yang sama. 1, 2, 3, 4, dan 5 double crochet. Pastikan jumlahnya ada 5 double crochet di lubang yang sama ya. Kita lanjut ke space berikutnya. Di sini kita skip atau kosongkan 2 lubang. 1, 2. Di lubang ketiga, di sini kita akan buat lagi front post double crochet. Kita masuk hakpennya dari belakang ya. Oke teman-teman, hasilnya seperti ini. Selanjutnya tinggal kita ulangi saja dengan pola yang sama seperti ini hingga ke akhir putaran. Kita lanjut ya dengan pola yang sama, skip atau kosongkan 2 lubang. Di lubang ketiga isi dengan 5 double crochet di lubang yang sama. Oke, 5 double crochet selesai. Sekarang kita akan membuat lagi front post double crochet, skip 2 lubang. Buat FPDC nya di lubang DC yang ketiga ya. Nah, ini sudah di bagian ujung ya. Untuk di lubang yang terakhir, di sini kita skip 3 lubang teman-teman. Ini kita kosongkan 3 lubang sebelum kita buat front post double crochet di lubang yang kita beri penanda hijau ini. 1, 2, 3 kita kosongkan. Di lubang keempatnya kita buat FPDC. Kalau pada motif sebelumnya kita skip 2 lubang, di bagian ujung ini kita skipnya 3 lubang ya. Oke, setelah selesai membuat front post double crochet, lanjut ke bagian ini. Di masing-masing lubang kita isi dengan 1 double crochet sebanyak 10 kali. Sepuluh double crochet selesai pada bagian ini. Kita lanjut ke lubang yang kita beri penanda. Di sini kita isi dengan front post double crochet atau FPDC. Dan ini kita sudah masuk ke lubang sudut yang keempat ya. Selanjutnya kita akan ulangi lagi motif yang ini teman-teman.
pada bagian belakangnya ya. Langsung saja kita skip atau kosongkan 2 lubang, 1, 2. Di lubang ketiga isi double crochet sebanyak 5 kali. Nah, setelah 5 double crochet selesai, kita skip 2 lubang. Di lubang ketiga isi lagi dengan FPDC. Lalu skip lagi 2 lubang. Di lubang ketiga isi dengan 5 DC hingga ke akhir putaran. Di akhir putaran sama seperti pada baris pertama atau bagian depan, di sini kita skip 3 lubang ya teman-teman. Baru kemudian kita slip stitch di lubang FPDC pada awal putaran tadi. Oke, putaran kedua selesai. Sekarang kita akan lanjut putaran ketiga dan seterusnya. Untuk polanya sama saja ya. Teman-teman bisa perhatikan untuk di setiap awal putarannya ini berbeda seperti putaran pertama tadi. Kita masuk ke lubang FPDC-nya dari bagian belakang, lalu ambil benang yang di bagian atas ini dan masukkan ke FPDC-nya tadi. Nah, seperti ini ya. Dan kita lanjut putaran ketiganya, awali dengan membuat 3 rantai. Lalu di masing-masing lubang isi dengan 1 double crochet sebanyak 10 kali. Sepuluh double crochet selesai, hasilnya seperti ini sejajar dengan putaran sebelumnya ya. Kita lanjut lagi, di sini juga sejajar untuk FPDC-nya. Di setiap lubang FPDC kita isi lagi FPDC seperti ini. Jadi 10 double crochet dan FPDC. Kita lanjut, di sini kita skip 2 lubang. Polanya sama seperti putaran kedua ya. Ini ada 5, kita ambil bagian tengahnya, jadi kita skip kosongkan 2 lubang. Nah, di lubang ketiga buat double crochet sebanyak 5 kali, sejajar dengan double crochet yang ketiga pada putaran sebelumnya. Dan 5 double crochet selesai, hasilnya seperti ini. Kita lanjut skip 2 lubang di lubang ketiga atau sejajar dengan FPDC pada putaran sebelumnya. Kita buat lagi FPDC ya di sini. Selanjutnya tinggal kita ulang-ulang saja pola yang sama seperti ini hingga ke akhir putaran. Dan untuk putaran seterusnya itu polanya sama seperti putaran ketiga ini ya. Oke, next skip 2 lubang di lubang ketiga buat 5 double crochet. Skip 2 lubang, buat lagi FPDC sejajar dengan FPDC pada putaran sebelumnya. Tinggal diulang-ulang saja hingga ke akhir putaran. Nah, ini saya sudah di akhir putaran. Di akhir putaran slip stitch pada rantai ketiga awal putaran tadi. Di awal putaran tadi kita buat 3 rantai ya teman-teman. Jadi di sini pada akhir putarannya kita slip stitch pada lubang rantai ketiga. Untuk melanjutkan putaran keempat dan seterusnya, caranya sama seperti putaran ketiga ya, masukkan hakpen ke FPDC lalu tarik benang dari bagian atas. Kemudian buat 3 rantai.
Nah, jadi setiap awal putaran seperti ini ya polanya. Untuk putaran keempat dan seterusnya ikuti pola pada putaran ketiga. Dan selesaikan hingga putaran ke-15. Oke, ini saya sudah selesai di putaran ke-15 dan hasilnya seperti ini teman-teman. Untuk bagian ininya pastikan sejajar teman-teman. Yang 10 double crochet ya di kiri kanan tas. Nah, di sini kita akan mulai membuat handle-nya. Sebelumnya kita slip stitch dulu sama seperti tadi ya di awal putaran. Lalu buat satu rantai di lubang berikutnya di double crochet yang pertama setelah FVDC ya. Kita slip stitch sekali lagi. Lalu buat 3 rantai. 1 2 3. Nah, ini kita hitung sebagai 1 DC ya. Lanjut di masing-masing lubang isi dengan 1 double crochet sebanyak 9 kali lagi. Jadi jumlah totalnya ada 10 DC. Yang 3 rantai tadi kita hitung 1. Selesaikan hingga ke bagian ujung. Oke teman-teman, 10 double crochet selesai untuk baris pertama pada bagian handle-nya. Kita lanjut baris kedua. Awali dengan membuat 3 rantai. Ini berlaku untuk baris-baris berikutnya ya. Kemudian posisinya kita balik seperti ini. Lanjut di masing-masing lubang isi dengan 1 double crochet sebanyak 9 kali. Bisa diperhatikan ya teman-teman, untuk DC yang ke-10 itu letaknya di rantai ketiga pada baris sebelumnya 1 2 3. Nah, posisinya di sini ya. Jangan lupa di rantai ketiga supaya nanti hasilnya lurus. Nah, seperti ini. Kita lanjut baris berikutnya dengan pola yang sama seperti baris kedua. Awali dengan membuat 3 rantai. Dan posisinya kita balik seperti ini. Lalu di masing-masing lubang isi dengan 1 double crochet. Pastikan di setiap baris itu jumlah double crochetnya ada 10 ya. 3 rantai di awal baris itu kita hitung sebagai 1 double crochet. Jadi tinggal kita isi 9 DC lagi. Lanjut ke baris-baris berikutnya dengan pola yang sama. Awali dengan membuat 3 rantai, lalu balik dan di masing-masing lubang isi dengan 1 double crochet. Untuk panjang handle-nya di sini saya membuat sekitar 60 cm ya, atau disesuaikan saja dengan keinginan masing-masing. Oke, kalau sudah selesai seperti ini, di bagian ujung kita tarik benang agak panjang ya. Untuk kita jahit ke bagian sisi tas yang satu lagi. Nah, di bagian ini ya, pastikan jahitannya sejajar. Karena di sini kan jumlah DC-nya ada 10 dan di bagian handle-nya juga ada 10. Pastikan jahitannya itu sejajar ya, teman-teman. Untuk cara menjahitnya, bisa teman-teman perhatikan video ini sampai selesai. Untuk menjahit, di sini saya menggunakan jarum tapestry ya.
Jika sudah, jangan lupa di bagian dalam tas ya, kita kunci jahitannya seperti ini. Nah, untuk bagian handle atau talinya sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke bagian depan dan belakang tas ya. Kita masukkan hakpen, lalu masukkan benang seperti ini, tepat di lubang sebelum front post double crochet ya. Buat satu rantai, lalu di masing-masing lubang isi dengan satu single crochet. Pastikan jumlah SC-nya ada 6 ya untuk satu motif. Dari front post double crochet sampai ke lubang 5 double crochet itu ada 6 single crochet. Kita ulang hingga ke bagian ujung. Jadi dalam satu motif ini itu terdiri dari 6 SC ya. Selesaikan hingga ke bagian ujung. Di masing-masing lubang isi dengan satu single crochet. Nah, ini saya sudah di bagian ujung, terakhir slip stitch di lubang setelah FPDC ya. Tepatnya di sini bisa teman-teman perhatikan letak lubang yang akan kita buat slip stitch. Nah, di sini ya teman-teman, langsung saja kita buat slip stitch, tarik benang agak panjang dan gunting. Untuk sisa benangnya ini kita jahit ke bagian dalam tas menggunakan jarum tapestry. Dan jika sudah, gunting benang lalu bakar tipis-tipis seperti ini. Oke, untuk bagian belakangnya samakan caranya seperti tadi ya. Di masing-masing lubang isi dengan satu single crochet. Oke teman-teman, tas rajut model terbaru dari Gebrina Crochet sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai ke detik ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami ya. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Selamat mencoba!